yang ragu menikah ndak ada kadimakan karajulun lai. Apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Rasa ki Allah kok banyak orang yang ragu menikah karena dia miskin. Apa kata Allah? Yudihimullah, Allah akan kayakan mereka dengan banyak karunia yang lain. Ini artinya apa, Ibu Bapak? Bapak, Ibu, jangan ragu mungkin menikahkan anak atau ada calon menantunya. Kalau mencari dari hartanya lumba kerajole, jangan ragu. Kiko pasannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lain siap sadanya Pak Ibu. Kok nak tenang asal? Lain siap sadar Pak Ibu. Alhamdulillah. Deklah tadi diamnya nak. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Ibu dan Bapak, kami terus menghimbau terutama diri kami sendiri, kita seluruh jemaah, mari kita istiqamah untuk terus menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kerajaan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan ditinggalkan panduan atau pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kenapa Ibu Bapak? Sebab kalau tinggal dasar dalam amal Al-Quran dan Sunnah Rasul itu pasti tasase awak gitu. Ada karaja awak, ragu awak, kita dasarkan bukan dengan Al-Quran, mungkin hanya keinginan, nafsu kita saja, kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi subuh ini dasar tausiah kita adalah
Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Ibu bapak mungkin pernah mendengarkan ayat ini, mungkin juga hafal atau tahu penafsirannya gitu. Tapi kajian ini ibu bapak perlu ulang-ulang taruh gitu. Nah, apa pesan yang disampaikan ayat ini, bro? Ini ayat juga bicara tentang persoalan pernikahan, bro. Ya, Ibu? Persoalan ayat-ayat tentang ayat masalah nikah. Ayat masalah anjuran baminantu. Ya, Pak. Supaya Ibu Bapak, ini mungkin sudah ada minantu 1, 2 atau baru akan bermenantu gitu. Ini ayat juga bicara tentang anjuran menikah bagi orang yang sudah layak segera menikah. Jadi kalau sudah layak, ada kemampuan lahir batin istilahnya Ibu Bapak, umur lah cukup, karajo lah lai, itu dianjurkan menikah. Bahkan si anaknya belum ada kerja pun dipandu untuk segera menikah. Nah, tidak boleh ragu-ragu tentang karunia Allah. Ini kamu dekor buat apa? Ba'a kamu menikah, juapo kadiagih makan anak gadis orang, ya Ibu. Kan ada benar itu. Ikut dibantah di ayat ke buat apa? Karena saking mulianya tujuan pernikahan itu yang harus dipahami, Bu. Sebab kenapa Ibu dan Bapak? Karena banyak sekarang, Ibu ya, mungkin sudah pernah kita ulang-ulang juga Ibu dan Bapak, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan sebelum seseorang ini menikah. Ditahan juga Ibu dan Bapak, Ibu Bapak melarang juga anak gadisnya menikah, lah dapet pasangnya lah dibawanya pulang nah. Tak katuju doh. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak Bu kasus-kasus sekarang, Bu. Ada yang buat nikah lari keluar ya Ibu. Tak sia-sia sembarang wali nikahnya kan. Ada yang sudah hamil duluan sebelum menikah. Itu tidak 1, 2 sekarang. Nah, karena itulah di waktu kita yang singkat pagi ini kami ingin menyampaikan atau mengulang kembali Bu Bapak, ada pesan Allah di dalam surat An-Nur ayat 32 kau yang perlu sampaikan pagi kau. Nah, kita ulang balik ayat ini Bu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Nah, kau yang pertama. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, yang masih jomblo, yang masih sendirian. Baik, ini pesannya. Berarti ini nikah kalau siapa maksudnya? Kepada wali nikah. Oh ya Bapak yang jadi wali nikah, nikahkanlah anak-anakmu yang masih sendirian, yang mungkin sudah dia layak menikah. Lah patui, nah ini patui, jo mungkin awak tahu sudah berapa. Nikahkanlah, ya Pak ya, kalau lu anak gadis atau mungkin anak bujang, suruhnya motivasi untuk segera menikah. Ini anjuran menikah. Di dalam ayat-ayat lain, Bapak juga ada dalil lain, hadis-hadis lain, ini dianjurkan juga. Yang bujang gadis yang sendirian tuh, apa kata Rasul? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikecil sih Pak kata Nabi. Dengan menikah itu ada tujuannya. Yang pertama aghaddu lil basar, menjaga mata. Boleh tidak melihat hal-hal yang tidak dibenarkan.
Boleh ndak lia matoko gitu. Ke pasar, kemana-mana ya Bunda Bapak. Jadi orang kalau sudah menikah, itu kata Rasulullah, dia akan menjaga matanya daripada melihat hal-hal yang mungkin tidak patut dan tidak boleh dia lihat. Kalau laki-laki, mungkin pergi ke pasar, nampak nagak rancak nagak di orang, Pak Ibu, itu akan menjaga. Karena lahanu di rumah istrinya gitu. Jadilah dikurangi, dijaga mata itu, belahan yang tidak benar. Itulah maknanya aghaddu lil basar. Orang kalau menikah, dia akan bisa menjaga matanya dari melihat yang tidak selayaknya atau tidak patut dia lihat. Itu tak jaga mata. Jadi menjaga mata. Karena di mata lah awalnya Bunda apa? Awal semuanya gitu. Dari mata juga orang yang matanya tidak beriman, situ awal perzinaan. Awal perselingkuhan dan sebagainya hal-hal yang tidak benar. Matokulah gunanya. Jadi dengan nikah kalau yang pertama disalamatkan matonya dulu. Tidak karena mau mencela lebih ke ada tontonan video-video yang tidak benar karena ada istrinya. Inilah pertama. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Menikahlah dia tuh karena dengan nikah itulah akan menjaga matanya. Wa ahsanu lil farj, akan menjaga kemaluannya dari perbuatan perzinaan, perbuatan yang tidak benar, karena dia sudah menikah dengan itu, menjaga kehormatan dirinya. Ini aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kalau dia belum mampu bahasa ini, faman lam yastati' alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Tapi kalau mungkin dia tidak mampu, dia disarankan hendaklah dia memperbanyak berpuasa dulu. Nah, ini maksudnya. Nah, itulah sebagai obat yang bisa nanti mengendalikan nafsunya. Nah, jadi ayat yang pertama Bapak, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Nah, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Bahkan para budak pun dianjurkan menikah, baik laki-laki atau perempuan. Berarti ini ayat menyuruh, Ibu Napa? Ini menyuruh untuk segera menikahkan yang sendirian atau bahkan yang orang-orang saleh dari hamba sahaya yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, iyakunu fuqara. Nah, sekiranya mereka itu yang masih jomblo tadi Bu, anak-anak kita itu atau orang yang masih sendiri itu, iyakunu fuqara, kalau sekiranya mereka fuqara, orang-orang yang miskin, yang sabit tadi, yang ragu menikah, tidak ada kadi makan, karajulun lai. Apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih. Aku cek baji. Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Nah, rasaki Allah kok banyak orang yang ragu menikah karena dia miskin. Apa kata Allah? Yudihimullah, Allah akan kayakan mereka dengan banyak karunia yang lain. Ini artinya apa Bapak? Bapak, Ibu, jangan ragu mungkin menikahkan anak atau ada calon menantunya, kalau mencari dari hartanya lumba kerajole, jangan ragu. Nah, kiko pasannya Bu. Nampak calon menantunya masih kuliah, dia bayi. Bawa kamu gen anak menikahnya, jualah kamu makan anak. Iko kejagoan. Tidak boleh ragu tentang masalah dia kaya miskin. Dan itu memang terbukti Pak. Banyak rahasia rumah tangga yang awalnya menikah belum bekerja, lah ada anak, tapi setelah menikah tak buka pintu rezeki benar. Yang lulus pegawai, lulus P3K, kalau mangalih makin nampak lancar, galihnya makin lancar, itu sudah menikah. Kenapa? Membawa rezeki pernikahannya Bu. Inilah kajian. Ini Al-Quran yang bilang. Ya Bu,
Jale Bu. Kalau ada minantu datang ke raja le Bu, jangan ragu-ragu. Nah, daripada beko yang tadi sabui nyelarian nak beko karena dia sudah dewasa atau sudah layak, terjadi beko hal yang tidak diinginkan. Berzina dia, hamil anak ibu, nanti beko tambah menyesal aku dia beko Bu. Ini contohnya Bu. Nah, ikut tidak menakut-nakutin Bu ya, ikut nih kaji kita bahas mengkaji Al-Qur'an. Nah, sama dulu. Ditutup ayat itu, wallahu wasi'un alim. Allah tuh wasi'. Apa mana wasi'? Allah itu ibu apa? Maha luas pintu rezekinya dan maha mengetahui. Jadi tahulah Bu Pak, pintu rezeki Allah kok banyak di laut, di darat. Yang kadang belum tahu oleh Bu. Selagi kita mau mencari rezeki, insya Allah akan terbuka rezeki. Maha luas pintu rezeki Allah. Tidak ada rezeki di Lubuk Sekapiang, Pai ke Padang. Tidak ada Pai ke Jakarta. Banyak pintu rezeki itu. Yang jelas ada tekad bulat dia untuk mau mencari rezeki. Allah maha luas pintu rezekinya. Allah maha tahu terhadap hamba-hambanya, terhadap kebutuhan hamba-hambanya. Allah maha penyayang. Allah pasti kasih nanti rezeki ibu kepada hambanya. Sebab semua yang makhluk melata ini, jangankan manusia ibu, seluruh makhluk melata di bumi ku, hewan, tumbuhan, itulah ada rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini yang Allah jamin rezekinya. Ah, samui aja yang kita ibu ada rezekinya. Apalagi manusia. Kalau manusia. Nah, jadi ini pesan ayah bunda Pak. Nah, ini ibu apa? Pesan pertama adalah yang punya anak gadis bujang, kalau sudah mungkin patut layak dia, ini maknanya wa angkihul, nikahkanlah. Nah, yang kedua mana di sini? Kalau dia miskin, Allah janji kayakan dia, berarti jangan ragu-ragu untuk menikah atau ragu-ragu ibu untuk mengambil minantu kalau mencari dari segi kekayaannya. Alun bakarajo, jangan ragu deh itu saja. Nah, beko kan tutup dengan ada satu hadis penguatnya. Nah, kemudian Allah pastikan pintu rezekinya maha luas, Allah maha tahu dengan kebutuhan hamba-hambanya. Nah, ini pesan ayat Ibu Napa. Saya ingin menyampaikan kembali Ibu Napa. Di dalam satu hadis Rasulullah, nah tentu nanti ada ibu yang bertanya, kini mbak acaranya Ustaz, memilih minantu tuh mbak standarnya Pak Ibu. Nah, apakah karajonya wak calia atau bantuannya wak calia atau ayah maknya wak calia atau agamanya wak calia gitu. Nah, karena kini udah Pak, sebagian ya Pak Ibu ada penyesalan setelah menikah baik dari orang tua yang berminantu atau menyesal seorang anak itu istrinya rasa-rasa menyesal laki gitu, menyesal bersuami, menyesal punya istri. Apa tanda menyesal Bunda Pak? Banyak kini yang membawa pernikahan itu ke pengadilan agama Ibu dengan perceraian. Ibu mungkin tahu sekitarnya Bunda Pak. Misalnya mungkin ada di keluarga kita Bunda. Kita ambil hikmah. Banyak perceraian sekarang terjadi di pengadilan agama. Mungkin kita pernah sampaikan Bu. Rata-rata kalau hitungan hari Bu, dalam tiap hari ada kasus perceraian. 380 lebih setahun Bu. Ini contoh kan? Berarti kalau sehari 365, berarti lebih cie pasangan di pasaman koi Ibu apa? Bacara di pengadilan. Itu dari pasang muda yang mungkin ada setahun nikah, ada yang 5 tahun nikah, dan tidak tertutup Ibu apa? Yang bercerai itu yang pasang tua modal umur Ibu apa? Lah tua maka berpisah. Nah, ini yang terjadi. Karena itulah ini khusus yang tadi Ibu apa? Sebagai penutup kaji kita pagi ini. Di dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, Rasul pernah bersabda. Apa kata Rasul? Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Nah, iko bisa pakai ke Pak Haji, ke minantu balik memilih minantu padusi atau kalaki, tengoklah na nampak macam kau gitu. Patut dulu yang sampai kebun apa. Tapi hadisku harus sampai sudah ibu dan apa ibu. Nah, yang pertama, yang tadi saya lihat, 5 lihat. Lihat hartanya. Nah, jadi hadis Rasul itu tahu bu kecenderungan awak manusia kok kapan do harto. Tuh sampai tadi sudah bekerja, bolehkah demikian? Boleh. Jadi boleh dilihat apa kok ini bu, ini nanti pemahamannya jangan nanti bertentangan ayat ibu ya, nanti kita sampai siap nanti kita paham. Bolehkah dilihat hartanya? Boleh. Lah bakar rajonya atau alun, barang kekayaannya boleh dilihat. Apa bentuk merek otonya bu? Boleh lihat gitu. Lihatnya kayak preso. Di bank mahnya bakar rajo, di kantor mahnya bakar rajo. Yang bisa membuat awak beko yakin awak mungkin dia kalau dia sudah mapan ekonominya, mungkin awak merasa orang tua lebih nyaman. Atau anak awak lebih merasa bisa nanti yang melindungi dia dengan nafkahnya gitu. Boleh. Nah, jadi yang pertama, lihatlah hartanya. Boleh bu. Nah, karena pasti memilih orang yang lah mapan. Kalau tiba badui bu, seorang mapan lah bakar rajo, seorang alum bakar rajo lah. Secara fitrah manusia tentu memilih yang bakar rajo. Tapi lu selasa ya bu. Nah, boleh lihat itu. Nah, yang kedua, wali hasabiha. Lihatlah keturunannya, faktor orang tuanya. Sia maknya, sia ayahnya Pak Haji. Pak silau dulu sia kebisan tuh. Karena ada ibu apa? Wali nikah orang tua yang tidak tahu sia kebisannya dah bu. Hanya dia tahu pas saat akad nikah. Mungkin dia dari luar jauh, bahkan tidak tahu, tidak ada pula, bahkan lah nikah anaknya tidak bersobok je bisanya dah. Sia kebisan. Jadi sebaiknya boleh dilihat dulu. Sia ayahnya, sia maknya, apakah ayahnya orang baik-baik atau orang yang tidak baik. Karena awak diminangkan berapa? Ayah cucuran atok tu kama jatuhnya? Kapal limbahan. Kalau ayahnya orang baik-baik, benihnya baik, insya Allah anaknya baik. Karena benih ayahnya gitu. Walaupun ada pengecualian cik-cik berapa? Ada yang ayahnya baik, satu-satu anaknya tidak baik. Atau sebaliknya ayahnya orang yang tidak baik tapi anaknya orang yang baik. Itu satu-satu ada. Nah, jadi lihat wali ahsabiyah, siapa yang melahirkannya. Yang ketiga, wali jamaliha, boleh dilihat faktor kecantikannya atau gagahnya. Nah, karena condong mata kah? Apa ini? Kanan rancak enak, condong selero kah? Lama. Ibu pun bahasa senang beko dapat minantu yang gagah ya bu. Nah, kalau gagah minta awak dekan tetanggakan memuji bu. Dia baru untung lah ibu terdapat minantu gagah mana. Senang hati abu. Tapi beko, deh minantu sia tu baca lapuk je bantuannya kan. Ada teman apa? Ini contoh-contoh bu. Jadi boleh bu. Ah, dapat minantu yang cantik rancak, deh kami minantunya. Selain dia boleh bu. Jadi boleh yang tingkat. Yang keempat terakhir, walidiniha. Lihatlah agamanya. Sampai itu. Pertama tadi harta, yang kedua keturunan, si ayah mak. Yang ketiga kecantikan atau rupa. Yang keempat agama. Lalu yang paling penting bu, penutup hadis gua gitu. Apa penutup hadis Rasulullah? Fazfar bizatiddin taribat iadak. Kau yang paling penting bu. Pilihlah, utamalah melihat agamanya, insya Allah kamu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu akan selamat. Kau kuncinya. Agama dulu bu. Yang tiga itu sesaat.
Kalau kayo dicalek ibu dan bapak, yakin tak ibu bapak, kekayaan seseorang dalam sekejap mata bisa hilang. Yakin bu? Orang kayo dalam hitungan sekejap mata, kalau Allah berkehendak bu, bisa jadi miskin, tidak kekal abadi. Apakah mungkin nanti waktu nikah dia kaya banyak uangnya, lah menikah beko tak tutup rasaki, bacara sudah tuh. Nah inilah. Jangan semata kekayaan. Yang kedua, membanggakan orang tua atau bisa nawak saja, bisa ini bisa meninggal juga bu, nanti sebentar dia meninggal, habis sesaat. Kecantikan kegagahan juga sesaat ibu napa, sagagah-gagah minantu bu, rupa gagah itu kan di wajah letaknya, cantiknya bu. Nah, bisa hilang dalam hitungan sesaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aja ente bu, sudah beralih ibu, minantu gagah cantik, rupanya memasak minantu kau bu, wajahnya rancak, memasak pertamanya bu. Nah, tanpa diduga meledak kau cok, tak bakal mukanya bu, cantik juga ya bu. Nah, hilang cantiknya. Kalau itu hari ke hari makin lama akan berkurang gagah wanya. Bapak yang si koko dulu ndak sagah kok dapat dia dulu muda-muda ndak tanggung agak kini nan kulit awak lah mulai berkurang bentuknya, wajah lah mulai kendor dan sebagainya, gigi lah mulai rontok ya ibu, itu ndak bisa dipungkiri. Ini makanya Rasul mengatakan utamalah agama tadi. Nah agama, utamakan agamanya. Lihat kalau anak tuh beragama, insya Allah ibu dan bapak itu akan bisa menyelamatkan anak kita ini urusan dunia dan akhirat. Nah, penutup bu, ada filsafat Buya Hamka yang mungkin pernah saya sampaikan. Nah, tadi kan sampai bu, diberi nilai oleh Buya Hamka bu, secara filsafat, secara filosofisnya bu, yang 3 tadi nilainya 0. Nah, harato keturunan orang tua, kegagahan cantik itu dikasih nilai 0. 0 kok bukan tidak bernilai ya Ibu. Dalam matematik 0 ini sangat bernilai. Ya, ya agama nilainya 1. Nah, ini kata Buya Hamka. Kalau yang 3 wak duluan, wak cari agama duluan bu, itu 0 nilainya. Wak duluan harato, wak masuk bukan 01. Wak duluan tadi maksudnya hartanya nilainya 0, orang tuanya nilainya 0. Kegagahan atau cantiknya nilainya 0. Kalau 3 tua duluan di muka ibu nama awak calik pertama, maka 0-nya di depan. Jelas ibu? Kalau 0 di depan dalam ilmu matematik itu tidak bernilai gitu. Awak calik 3 itu dulu baru agama awak calik ibu napa. Muka 0 harato gagah depan, orang tua di depan, 0-nya 3 di muka baru tengok agamanya, nilainya 0001 hanya 1. Maka agama itu harus tarik kamu ke duluan agar angka 1 di depan. Ya Pak ya. Kalau 1 di depan Pak Haji, inyo ba agama ya nah. 1 tambah lebih konyo gagah lah 10-nya Pak Haji. Orang tuanya rancak 100. Rupanya kaya lah Bu, 1000 nilainya Bu. Nah, itu maksudnya. Ibu mau milih 1, milih 10, milih 100, milih 1000. Maaf Ibu. Sekali lain lah talalu rupanya itu terlampau menghayati mana kaji. Ibu milih 1, milih 0, milih 1, milih 10, milih 100, milih 1000. 1000 sama asalnya Pak Ibu ya. Jadi kan lagi Ibu Bapak, mari tadi kita mudah-mudahan nanti untuk ke depan Ibu Bapak yang kalau minantu baru, kau mencari pasang baru, lah wa agih standarnya mudah-mudahan nanti rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baru baca itu ikut di sikau. Ikut itu sakinah mawaddah warahmah sembahyang senada gitu. Gimana ceritanya, Bu? Nah, baca ceritanya, Bu. Mengaji enggak pandai. Babe ke kamajana cerita samawa, Bu. Ibu kalau ada undangan tuh diundang barale, orang barale kan? Atau contoh saya sering mengupload Bu kalau nikah itu kan ada di YouTube atau di Facebook tuh banyak selamat mudah-mudahan samawa gitu. Dia tidak tahu ini yang saya nikahkan tuh sholat atau tidak. Saya yang tahu kan. Nah ini persoalannya Bapak. Karena itulah mari mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak
faktor agama ini memberikan kebahagiaan, sakinah, warahmah. Inilah mungkin kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita Ibu Bapak, dengan harapan di sisa umur kita ini kita menjadi terus orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, memperbanyak amal saleh sampai nanti di akhir kehidupan kita ini matinya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah tangga kita hari ini bertahan nanti sampai akhir kehidupan, ya, tidak berpisah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kita sampaikan. Terima kasih, namanya maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ya, saja. Aku